Selanjutnya Bapak Ibu ada literasi budaya. Nah, di literasi budaya di literasi budaya ini Bapak Ibu, ini ada tulisannya tapi ini ya Bapak Ibu kurang masuk mungkin ya. Nah, di literasi budaya ini Bapak Ibu, yang pertama itu apa sih tujuannya gitu? Tentunya tujuannya supaya mereka tuh lebih kenal, lebih tahu bagaimana sih budaya-budaya diri mereka sendiri atau budaya suku mereka dan juga suku orang lain seperti itu ya. Yang pertama itu mereka bisa ikut upacara adat di tempat mereka gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka tuh dapat mengikuti upacara adat di daerah mereka untuk paham nih tradisi apa sih yang ada di orang Batak gitu contohnya ya kan, mau kololi itu apa misalnya, di Bali itu ngaben ya kalau saya nggak salah itu apa maksudnya seperti itu. Kemudian mereka juga bisa menggambar, yang namanya pakaian tradisional ya kalau ini memungkinkan yang untuk anak SD mungkin enggak, tapi yang SMA bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian aja mereka bisa diajak membaca legenda di daerah mereka sendiri. Mereka tahu nggak sih Bapak Ibu kalau mereka dari Sumatera Barat itu ada legendanya. Jangan sampai mereka tuh Bapak Ibu udah nggak tahu lagi. Karena sebenarnya kan, budaya itu harusnya dipertahankan gitu Bapak Ibu ya, walaupun mereka sudah modern. Jangan sampai anak-anak didik kita, anak-anak bangsa ini Bapak Ibu udah hilang semuanya, tentang, hal-hal atau cita-cita budaya yang perlu dipertahankan sebagai bentuk dari menjaga kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu juga berpartisipasi dalam, perayaan-perayaan budaya gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini, mereka jadi akhirnya akan tahu nih, oh ya ternyata tuh budaya kami tuh keren dan unik gitu. Ya ini perlu sekali Bapak Ibu cara berliterasinya. Nah yang terakhir nih, literasi kewarganegaraan. Nah, tentunya hal ini Bapak Ibu erat sekali dengan apa ya Bapak Ibu ya, membangun tuh manusia yang bersosial gitu kan. Jadi cara-cara yang dipakai itu Bapak Ibu banyak, misalnya kayak di sekolah bisa mengikuti pemilihan umum sekolah, tapi mungkin kalau di SD kan nggak ada OSIS ya, di SMP, SMA bisa, tapi boleh kita sederhanakan ketika mereka misalnya memilih ketua kelas seperti itu ya. Mereka juga bisa Bapak Ibu meningkatkan kewarganegaraan itu, perasaan warga negara itu dengan bergotong royong di sekolah, ya kan. Misalnya peringatan 17 Agustus kemarin sebelum lomba Bapak Ibu ajak anak-anak bergotong royong atau mungkin sekolahnya sekali sebulan atau sekali seminggu ya dan sebagainya. Itu keren banget. Mempelajari sejarah pahlawan nasional. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang bisa pastiin kepada saya bahwa anak-anaknya tuh masih hafal dan banyak hafal tentang pahlawan-pahlawan nasional, ya, yang mana disebut sebagai pahlawan reformasi, pahlawan kemerdekaan, pahlawan perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Kalau kita dulu kan memang benar-benar yang tahu gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tinggal penyajiannya saja bisa lebih menarik seperti apa supaya nanti anak-anak kita juga bisa lebih paham karena memang dunia sekarang kan Bapak Ibu berhubungan dengan IT gitu ya. Jadi memang benar-benar tuh kita pun harus pintar-pintar untuk mensiasati supaya dengan pola permainan, dengan pendekatan-pendekatan gaming mereka bisa tahu gitu Bapak Ibu, mereka ternyata bisa nangkap, "Oh ya ini tujuannya seperti ini dan seperti ini," seperti itu, ya.